profesi itu namanya kerja atas profesi. Tapi kalau ulama tidak boleh kerja atas ulama, itu tidak boleh. Jadi namanya itu adalah khidmat kepada ulama. Karena ulama itu memang mulia di sisi Allah. Dalam sabda Nabi dikatakan, hormatilah ulama, akrimul ulama, fa innahum indallahi karamaul mukramun. Jadi ulama itu adalah di sisi Allah mulia kedudukannya. Dan memang dimuliakan. Jadi kita sebagai ahli dakwah, karfun itu harus menghormati ulama. Jangan menyaingi ulama. Atau mengaku ulama. Atau minta diulamakan. Padahal tidak ulama. Tidak kenal pondok. Tidak kenal apa-apa. Tapi ingin jadi imam. Ingin jadi khotib, ingin jadi penceramah, itu namanya salah kedaden. Salah kedaden, bukan pada tempatnya. Anzilun nas manaziluhum, perintah Nabi itu. Dudukkan manusia itu sesuai dengan tempatnya. Kalau kita ini bukan di situ tempatnya, kok minta di situ, itu namanya zalim. Wa za'a bisyai'in biduni makhalihi. Jadi menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dalam suatu kitab dikatakan, setelah hari penghisapan, itu ada orang-orang yang amalannya buruk lebih banyak, itu digiring ke neraka. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, coba orang-orang yang mau digiring ke neraka itu ada enggak orang-orang yang senang ngaji? Yang senang ngaji. Duduk di majelisnya para ulama. Kemudian Sayyidina Jibril tanya, kalau ada, kata Allah, ambil dia. Nah, tuntun tangan dia, jangan ke neraka. Masukkan ke surga. Nah, maka Sayyidina Jibril mengumumkan, di antara ente-ente ini bahasa saya ini maksudnya. Tidak ngantuk. Kamu ini ada enggak yang senang duduk di majelisnya para ulama? Tidak ada. Jawabnya itu tidak ada semua. Ya Allah, engkau tahu jawabannya. Tidak ada satupun yang senang duduk di majelisnya para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala coba tanyakan, ada tidak di antara mereka itu yang mahabbah kepada ulama, senang kepada ulama, cinta kepada ulama? Tanya lagi, ada tidak di antara kalian ini yang senang mahabbah, cinta kepada ulama? Orang-orang yang mau digiring ke neraka tadi jawab, tidak ada. Tidak ada. Ya Allah, engkau tahu sendiri jawabannya tidak ada. Senang sama ulama aja ya tidak. Tidak senang, tidak hormat, tidak mahabbah dia sama ulama itu. Sinis. Tanyakan kepada dia, pernah tidak dia itu makan-makan bersama dengan ulama? Makan tok loh itu. Gabrul, mbah piye, mbah bayar, pernah duduk bersama dengan ulama, makan bersama dengan ulama. Kata orang-orang tadi yang mau digiring ke neraka itu tidak ada. Pansus ora kenal ulama itu. Ya wis bodoh, ora gelem ngaji istilahnya. Si bodoh lo ngalung, wandelolo kayak kebo kalau orang Jawa bilang itu. Dimakan sama ulama aja tidak ada. Coba tanyakan kepada dia. Yang namanya itu mirip nama-namanya ulama. Namanya aja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Fuzail bin Iyad, Bunani, Sabit Banani, pokoknya jenisnya
mirip-mirip ulama itu. Dijawab lagi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, tidak ada. Mereka jawab tidak ada. Tidak seneng jeneng-jeneng ulama itu. Jenenge yo nek Jawa Parjo, Tukimin, Paiman. Kalau wong Eropa mungkin yo apa nak Alex, Johan, apalagi lah. Charles wae bangsa jeneng sono. Nek wong India yo Umar, apa gitu bangsa. Bukan Umar tapi Umar, terus bangsa gitu kan. Tidak ada. Di nama pun tidak ada yang mirip-mirip namanya ulama atau nasabnya ulama. Artinya para ulama, nama-nama ulama itu tidak ada. Muhammad, Adnan, tidak ada. Kemudian akhirnya coba tanyakan kepada mereka itu, dia itu, ada enggak di antara mereka itu yang senang atau punya kawan, yang kawannya itu senang dengan ulama. Jadi maksudnya bergaul dengan orang, kawan-kawannya, yang kawan-kawannya itu hanya senang kepada ulama. Nah itu berarti, oh iya saya kalau teman ya senang kepada ulama, teman saya itu juga senang pada ulama. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, pegang tangan dia, ambil tangan dia, kemudian bawa ke surgaku. Karena dia telah senang atau punya kawan yang kawannya itu senang dengan para ulama. Mudah-mudahan kita semua hormat, senang kepada ulama. Para masyayikh datang ke satu negeri, tanya masyayikh itu, bagaimana ulama-ulama di negeri kalian ini? Masyayikh tadi tanya, dijawab, ulama-ulama di negeri kami ini tidak suka atau menentang dengan dakwah. Maka masyayikh tadi menjawab atau mengatakan, ulama-ulama di sini itu tidak menentang dakwah, tidak senang dengan dakwah, tetapi tidak senang dengan pekerja-pekerja dakwahnya. Paham? Piye maksudnya? Sama person dakwahnya. Personel dakwahnya ya karkon itu maksudnya tidak disukai. Karena adabnya dengan ulama, tidak tahu duduk di hadapan ulama, tidak paham, duduk jegang, umpamanya silo, harusnya kan duduk iftiros di hadapan ulama. Kalau dia itu bukan ulama loh. Nah, kalau podo-podo ulama ya masih agak pantas gitu. Ulama silo ya silo, apa mana lemu saya. Iki wis ulama lungguhe ora sopan. Ngomongnya ya nyerocos ngalor ngidul, bahasa ditikani kitab orang ngerti. Nah itu kan memalukan. Jadi kurang hormatnya, adabnya, sopan santunnya kepada ulama, sehingga masyayikh tadi mengatakan benar. Yang tidak disenangi itu bukan dakwahnya, tapi pekerja-pekerja dakwahnya, karkun-karkunnya. Nah mudah-mudahan kita berakhlak yang baik dengan ulama, di hadapan ulama, insyaallah sopan santun kita, akhlak kita juga harus tahu diri. Kalau sowan kepada ulama, jangan pas waktu ngajar, jangan pas waktu santai dengan keluarganya. Kalau bisa itu tanya kepada khadimnya, tanya kepada pembantunya itu kapan Pak Kiai ini biasa dijumpai. Ada mungkin yang biasa itu ba'da zuhur, ada mungkin ba'da asar, atau mungkin ba'da maghrib sampai isya. Jadi macam-macam itu harus tahu daripada waktu luangnya ulama itu. Insyaallah siap? Nah. Satu ketika Pak Abdul Halim rahmatullah alaih itu ditanya, Pak Kiai, di daerah saya itu ulama-ulama tidak suka dengan jaulah ini. Tahun dulu masih tahun 80 berapa itu 9 ke bawah, 9 lebih sedikit. Pak Kiai meninggalkan 2007 Pak Kiai Halim itu. Maka Pak Halim tidak banyak target. Kowe
melu ngaji. Kamu duduklah di majelisnya ulama itu, bawa buku, bawa pulpen, duduk di depan. Nah, itu saran beliau. Kemudian sama karkun tadi terus diamalkan. Jadi melu ngaji sama ulama tadi, bawa buku, bawa pulpen, duduk di depan. Enggak sampai 2 tahunan. Itu karena melihat karkun yang tolak tadi, ada sifat tolak, ada sifat talib, ada sifat mau ngaji, maka akhirnya ulama tadi ikut keluar di jalan Allah. Maka sekarang ini ditanyakan berapa karkun yang duduk di majelisnya para ulama. Kebanyakan ya saja hanya 1-2. Soalnya karkun-karkunnya jadi seratus suwe, rumong sawis ngerti, rumong sawis paham nopo-nopo, merasa malah jadi mufti. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Meskipun kita ini orang lama atau dibilang zumindar daerah, orang markas, orang halaka, masalah ini karkun jos, jalan kaki, pernah negeri jauh, pernah ke IPB, itu tidak boleh. Itu kita itu istilahnya tidak mau ngaji lagi, terutama kepada ulama-ulama di daerah kita. Jadi kita itu harus hormat kepada ulama-ulama di daerah kita, meskipun ulama itu belum keluar pakai peci hitam seperti peci saya. Memang saya sengaja pakai kopiah hitam ini, bukan Kiai Haji tapi kopiah hitam. Itu maksudnya begitu. Jadi supaya kita ini tetap harus ada perasaan ta'zim kepada ulama, hormat kepada ulama. Hati-hati ini, kadang-kadang dalam hati kita itu tidak ada hormat kepada ulama. Imam Ghazali rahmatullahi alaih, beliau itu menjadi kiblatnya para ulama. Kenapa? Karena bapaknya itu cinta kepada ulama. Dikatakan bapaknya bukan ulama besar, bukan. Cuma sangat cinta kepada ulama, hormat kepada ulama, ikram kepada ulama, maka akhirnya anaknya menjadi ulama besar. Masya Allah. Salah ya. Jadi kita tanamkan dalam diri kita ini ada sifat dalam hati kita itu cinta atau hormat, ta'zim kepada ulama. Syekh rahmatullahi alaih mengatakan, beliau itu menghendaki sebenarnya aku kepingin jamaah-jamaah yang bergerak itu ada satu ulamanya dan ada satu hafidz Qur'annya. Rombongan bergerak. Cuma sampai sekarang ini belum tercapai. Karena ya belum istilahnya banyak ulama-ulama dan hafidz Quran yang ikut keluar. Jadi ya masih istilahnya yang banyak itu adalah orang-orang awam yang istilahnya ngaji itu ya begitu kenal dakwah, keluar 3 hari, 40 hari, kemudian belajar membetulkan bacaan Qur'annya 10 surat. Itu pun sebenarnya belum benar 10 surat kita itu. Fatihahnya ya belum betul sekali sebenarnya itu. Tapi kan orang-orang sudah hormat sama kita, memuliakan kita. Sehingga dalam bayannya Ustaz Fauzi yang itu ini menjadi ulama-ulama waktu bulan Ramadan. Sehingga sampai datang ke markas itu dikalahkan. Soalnya apa? Jadi kultum, jadi imam tarawih. Jadi kalau enggak bidangnya itu sebenarnya kita silahkan kepada alumni-alumni yang hafid, yang alim, ustadz itu saja, mas itu saja. Kami ini enggak benar-benar alim. Kami itu hanya karena kenal dakwah, kemudian saya belajar ngaji, ya rada enak dirungokne itu setelah kita dalam dakwah ini. Dulu mana ada istilahnya enggak bisa dirungokne ngaji kita itu. Ya, setelah kenal dakwah, alhamdulillah waktu halaqah Quran ya tenanan, kemudian juga mau belajar, akhirnya sedikit-sedikit tahu daripada tajwidnya atau makharijul huruf kita membaca Al-Quran.
Nah, ini jangan berhenti. Insyaallah terus kita amalkan. Belajar itu. Ngaji itu. Ngaji itu tidak ada batasannya. Minal mahdi ilal lahdi. Dari bandulan sampai bandoso. Dari lahir sampai mati maksudnya itu. Dan kewajiban kita. Sampai Nabi bersabda, barang siapa yang melangkahkan kakinya, memudahkan langkah kakinya untuk menuju ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi orang masuk Islam itu dari macam-macam, dari dakwah ada, dari taklim ada, ya kan? Sebagaimana Abu Bakar Siddiq masuk Islam didakwai oleh Nabi karena sahabat karibnya, terus masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam karena ta'lim adiknya Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha. Ya kan? Hindun masuk Islam itu karena melihat Fathu Makkah, orang-orang sholat berjamaah radhiyallahu anha masuk Islam. Umayyah masuk Islam karena diikram oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta yang banyak itu kan, diikram masuk Islam. Nah, maksudnya itu dengan dakwah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah dan khidmat. Nah, itu sangat penting dijalankan. Kemudian juga suatu negeri itu karkun-karkunnya kalau mau berangkat dakwah maka pamit kepada ulama. Mau berangkat tuh pamit kepada ulama. Dulu itu di Purworejo juga ada Pak Haji Zainuddin namanya. Allah yarham, baru saja meninggal sebelum Idul Fitri kemarin. Itu kalau beliau mau berangkat keluar itu baik dalam negeri maupun luar negeri, sowan kiai-kiai besar, kemudian ngamplopi salam tempel. Bukan bid'ah, salam tempel itu sunnah. Karkunnya ada yang mengatakan wah enggak sunnah padune bakhil loh kita ini. Antara ulama itu kan dia hormat kepada ulama itu ya ikram. Tahu keperluan ulama itu. Pulang dari Kurut, datang lagi bawa hadiah dan salam tempel. Oh. Sehingga ulama-ulama itu meskipun dia tidak mau keluar, atau belum mau keluar 3 hari, 40 hari, ikut rombongan, bawa kompor meong istilahnya. Kalau sekarang sudah gas. Itu mereka setuju dengan dakwah. Ada satu rombongan keluar di satu tempat. Gitu. Agak sulit masuk masjid-masjid itu karena banyak ulama-ulama di situ kan. Nah, di satu masjid itu alhamdulillah menerima karena apa itu ulama di situ kebetulan itu juga jadi pegawai KUA. Gitu. Kayak KUA ada pengajian. Ada pengajian itu termasuk yang ngaji itu Habib Sepuh dari Solo. Maka rombongan tadi dibawa ke tempat pengajian itu. Nah, kebetulan Habib Sepuh, Habib Jamal, imam di Asgaf itu, di Waropaten itu. Lihat jamaah itu. Dan sudah kenal, sudah dikenal. Maka akhirnya rombongan itu, amirnya dan jamaahnya itu dipanggil maju. Suruh duduk di sampingnya Habib tadi. Yang ngisi ceramah tadi. Kemudian waktu Habib itu ngisi ceramah, maka memuji-muji tabligh, memuji-muji daulah, muji jamaah itu. Ini betul sih, ini baik ini jamaah ini. Jadi nanti kalau kemana saja, ini surat supaya diterima. Ini jamaah baik, saya tahu betul ini dengan jamaah ini. Yang tadinya cari masjid sulit, habis pengajian itu semua takmir-takmir masjid, kiai-kiai yang duduk di pengajian tadi itu pesan supaya mendatangi masjidnya. Tadinya dikhususi sulit oleh rombongan itu dengan karkun tempatan, begitu para kiai tadi duduk di majelisnya Habib Jamal tadi itu langsung minta supaya didatangi masjidnya itu. Nah itu pentingnya kalau ulama itu sudah respect, sudah senang, sudah mencintai atau dakwah ini, paham dengan dakwah ini. Dengan khusus tadi. Bukan diceramahi, ikram gitu. Ya, kita juga begitu. Bagaimana supaya
kita hidupkan namanya ulama itu, pertama kita sowan, kemudian kita juga bertanya tentang dunia kita, akhirat kita. Mungkin pekerjaan kita tanyakan ini halal mboten. Jangan ngawur. Itu di Abdul Qayyum itu pernah cerita. Jadi suatu ketika dia itu dikasih hadiah udang itu sak keranjang gede gitu kan. Udang itu kan mahal. Bagi tadi nolak itu. Ada yang sampai yang berita Kang, gak boleh larang. Orang semua gak lene. Betul pokok ini untuk Pak Kiai kan. Enggak, pokoknya sudah saya niatkan untuk Pak Kiai kan. Jadi kamu itu apa panen apa piye ceritanya? Ini tadi ada truk guling. Dari truk itu gelempang, makanya itu seudang sak truk itu pada berceceran. Wah, aku royok itu dapat sak keranjang ini. Karena aku berikan ke sini, aku bawa ke sini. Saking tidak tahunya, dia tidak mau tanya kepada ulama. Jadi rumah sana itu apa itu mesti? Jadi udang royokannya, hasil royokannya dari truk guling tadi dihadiahkan kepada ulama. Tidak ngerti kok, ya, itu maka penting ngaji itu. Dan lo kira-kira jangan. Hukum kok kira-kira orang ngerti tanya ulama, rasa isin. Rumah sana penjenggot dawa, sorbane gede, baduke ireng, tanya kalau ulama isin, malu, jangan tanya. Kalau tidak tahu itu harus tanya. Demikian juga kalau mungkin kita melihat ulama itu yang keperluannya mungkin istilahnya kurang. Nah, itu ya jangan hanya di istilahnya dada saja. Tadi halo, assalamualaikum Mbak Kiai, bukan. Maksud itu ya apa keperluannya, kalau kita ini ada rezeki kita bantu. Mungkin halamannya itu becek, nah, kita bawakan paving dengan tukangnya sekalian. Aja dibangun ke ini notanya Pak Kiai habis sekian. Ini saya tidak ngambil untung. Hanya dapat fee dari tokonya. Jangan. Jadi semua kita selesaikan. Pak Kiai matur dulu. Boleh enggak kalau halaman ini saya paving biar enggak becek sebenarnya? Oh boleh. Memang sebenarnya mau saya paving, cuma belum ada dananya sekarang ini. Nah, paving. Bawakan paving, tukang, pokoknya beres. Nah, setelah selesai, halus, kemudian serahkan. Alhamdulillah Pak Kiai sudah selesaikan. Sudah diselesaikan, sudah bagus. Kami mohon doanya. Nah gitu. Insya Allah ulama itu nanti akan manggil kita. Sampai nanti keluar 40 hari kapan? Saya nanti tak ikut 20 hari boleh kan? Nah gitu. Langgur mafing nggak habis ratusan juta, dia bisa keluar di jalan Allah. Apa ruginya? Nanti kita dapat doanya, barokahnya. Kalau kita ini hormat kepada ulama, insya Allah anak-anak kita akan jadi ulama. Tapi kalau dalam hati itu tidak ada hormat kepada ulama, maka anaknya juga angel. Di pondoknya senangnya pindah, baik. Ancol ingin pindah Kerincing, ingin pindah Sragen ingin pindah Mendimeneh gitu. Pindah Parung ingin pindah kemana lagi? Pengalaman pondok, nama pondok ada, tapi barokahnya ilmu tidak dapat. Kenapa? Karena orang tuanya itu kurang takzim, kurang respek, hormat kepada ulama. Insyaallah ya. Ini kita ini kan masih muda-muda, masih punya anak. Kalau anaknya sudah terlanjur tua-tua, ya paling tidak cucunya. Jangan sampai istilahnya ketinggalan. Anak-anak kita sudah keluarga semua, sudah terlanjur tidak mondok umpamanya, ya cucu kita. Harus kita orbitkan bagaimana di antara mereka itu jadi ulama, hafid. Kalau ya hafid Quran itu, kalau ada di antara keluarga kita yang hafid Al-Quran, maka akan bisa memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya. Mondoknya orang banyak, tidak habis banyak, tapi kita akan dapat yaitu syafaat di akhirat nanti. Umpamanya kita ini sudah kenal dakwah bertahun-tahun, tapi kejahatannya itu belum bisa ditutup istilahnya, karena kita memang jahat betul umpamanya, istilah tidak kenal agama, istilahnya badung, brengsek, maksiat, zaman nomnya loh kita ini.
wis metu tobat barang urung rampung umpamanya, ya nanti ditolong sama cucu kita tadi. Masa mbahnya tidak ditolong? Nah, insya Allah ya. Jadi sangat penting bagaimana supaya kita tanamkan dalam diri kita ahli dakwah ini, bagaimana tetap hormat kepada ulama, memuliakan ulama. Syukur kalau perlu ulama itu kita bawa ke Istimewa Rewin. Pak Dr. Nur, Allah yarham, yang punya ini. Ya kan, Pak Dr. Surau kita. Kalau yang tua-tua tahu, kalau yang muda-muda mungkin tidak lihat. Kalau kami biasa, artinya dulu itu, beliau itu ada ulama-ulama besar dibawa istimewa sama beliau. Termasuk Muhyiddin Wali yang pengarang buku itu. Kemudian ada ulama Cirebon itu, Salim Badres atau siapa namanya. Semuanya yang top-top itu sama Pak Dr. Nur itu dibawa istimewa ke IPB. Bawa mampunya kapan lah. Nah, itu mestinya tiket, paspor. Waktu itu kan masih istilah pengurusan paspor, tiket, visa dan sebagainya kan sulit. Kalau sekarang bisa gini aja yang paham tuh. Caktuk kalau lungguh, metu. Nah gitu kan. Dulu itu ngurus. Waktu awal-awal itu. Ngurus kadang-kadang ditolak. Kurang sedikit ditolak. Waktu awal ke IPB itu saya dulu yang Pak Meslih. Itu nanti kamu ke kedutaan ninja alamannya di sana, naik bisnya ini. Kemudian nanti ke kantor sana itu cari tiket tiket palsu. Nah, ya tiket tenan bentuk itu. Reformam tiket apa-apa. Manut saja jatah ke sana. Dulu itu begitu. Sekarang kan tinggal gini-gini aja. Nah, itu Pak Dokter bawa ulama-ulama itu. Sehingga termasuk artinya ulama-ulama itu tidak begitu menentang dakwah itu ya berkat Pak Dokter membawa ulama-ulama besar ke istimewa itu. Meskipun di sana hanya berapa hari. Delok wong ulama-ulama besar itu kan ulama itu dengan itu aja alhamdulillah masya Allah mereka pada setuju dengan dakwah. Pak Kiai Hamid Baidowi Lasem, ya kan? Pak Kiai Halim pikir betul bagaimana supaya bisa berangkat ke Uzairon. Kemudian Pak Nakman Zaini Jogja. Itu dulu waktu mau keluar tuh kumpulkan di Sragen. Kita bawa jauh lah. Waktu itu tahun berapa itu? Tahun 80. Berapa itu? Jauh lah. Jauh lah dari Sragen ke Solo, baru kemudian ke Jakarta. Itu. Jadi artinya usuli ngambil paspor, itu saya dengan Pak Abdurrahman dulu didawai ke Lasem, ngambil paspornya Pak Abdul Hamid itu. Ya dulu kan namanya istilahnya duit, ya tidak punya banyak, jadi di dalam perjalanan itu sponsor kita tidak makan. Tidak makan apa-apa, begitu sampai di tempat Mbah Kiai Abdul Hamid itu baru suruh makan, terus pokoknya dikrom lah di situ. Ninggalan namanya jajan, kita ngepres. Ya alhamdulillah berangkat. Nah, terus begitu kan ulama-ulama NU pada waktu itu tidak istilahnya sinis dengan dakwah ini. Kenapa? Karena Pak Kiai Abdul Hamid langsung melihat India dan Pakistan waktu itu. Cuma beliau tidak sampai 40 hari karena ada Munas NU waktu itu. Tapi sempat ke India kemudian ke Pakistan. Nah itu perlu juga. Kalau kita yang punya duit banyak, pengusaha, itu bawa ulama. Asbab bayar dewe, mujadah, asbab hidayah. Asbab dilarang itu asbab hidayah gimana? Pak Kiai ini tidak Pakistan Kiai, makanya istimewa. Oh iya, siap, pun putih pasporipun. Nah gitu. Pokoknya mungkin Jamal berangkat kapan waktunya Pak Kiai siap, nanti pokoknya insya Allah tinggal Pak Kiai itu berangkat. Nah selesai pulang, sangoni. Aja ditokne wong soalnya Kiai iki ning ndi tok sangu. Iya kan? Ceramah iki rakyat tang sejuta ya itu, rakyat tang 500 ya itu. Iki melu wong dakwah kok garing-garing wae. Malaikat apa piye ngene. Insyaallah disebut jenenge khidmat ulama itu begitu. Insya Allah kalau kita semua ahli dakwah, para penanggung jawab ini semua punya sikap seperti itu, insya Allah ulama-ulama pun akan senang dengan dakwah ini. Bukan hanya senang dengan dakwah ini, insya Allah 1-2 mereka akan ikut, yaitu keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semuanya. Kita ini bagaimana ada perasaan hormat kepada ulama, jangan sinis kepada ulama, jangan menyaingi ulama. Kalau bukan ulama, niat taskil aja itu tidak boleh. Kalau bukan sama ulama, niat tok itu tidak boleh. Nah kalau berkunjung ya istifadah, minta doanya,
kemudian bawa hadiah, jangan lupa. Kepada ulama, garing-garingan malah suruh ngopi, suruh makan di tempat ulama itu abadi itu namanya. Padahal dakwah ini adalah bukan cari bati, tapi korban. Bukan entuk piro, tapi entek piro. Itu intinya apa namanya, moto kita kan begitu. Dalil kita itu habis berapa, bukan dapat berapa. Nah, itu kalau ulama kita ikram. Salah ya. Mudah-mudahan ada baiknya. Kalau lebih mohon maaf. Subhanallah bihamdihi subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.